Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Ya, Shalom bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang pada malam hari ini begitu setia beribadah di rumah masing-masing. Dan malam hari ini kita sungguh mengucap syukur karena hari ini begitu istimewa. Kenapa? Ya tentunya karena hari ini merupakan hari penghujung kita di tahun 2020. Sungguh kita boleh melihat betapa begitu besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tahun 2020 ini memang merupakan suatu tahun yang begitu istimewa dengan segala suka, duka, kesenangan dan kesusahan yang terus nantiasa ada. Tetapi kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dan pada malam hari ini kalau kita hari ini boleh berdiri bersama-sama, kita sungguh mengucap syukur karena itu juga adalah kebaikan Tuhan bagi kita semua. Dan sungguh sukacita besar bagi kita karena kita boleh melepas tahun 2020 ini dengan beribadah, dengan datang kepada Tuhan kita. Sungguh jemaat sekalian kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyatakan syukur kita. Kita mau menyatakan pujian kita yang sungguh ke hadapan Tuhan. Karena begitu besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita semua mempersiapkan hati kita untuk bersekutu bersama-sama di dalam roh dengan seluruh jemaat kita, jemaat sekalian. Mari jemaat sekalian, saya mengundang kita semua untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk mengangkat satu pujian. Kita mau menyatakan sungguh besar kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kasih-Mu begitu melimpah, tiada pernah kurang, tiada pernah berubah, tetapi selalu sempurna dan tetap. Mari kita angkat pujian ini, besar setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Kita mengangkat pujian ini, katakan matahari serta bintang dan bulan semua menyaksikan kesetiaan kebaikan-Mu ya Tuhan. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim
kita bersatu di dalam doa. Sungguh Bapa kami, Bapa yang baik. Sungguh tiada hentinya Tuhan kami menyatakan syukur kami. Tiada hentinya kami menyatakan betapa sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang sungguh begitu mengasihi kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kami telah lalui dan kami terus menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kembali tahun ini kami boleh lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Segala suka duka yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami membuat kami sungguh mengerti Tuhan. Membuat kami semakin memahami betapa besar penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sungguh Tuhan pada malam hari ini para jemaat-Mu berkumpul di hadirat-Mu Tuhan. Karena kami sungguh rindu menyatakan syukur kami, keagungan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh mengakhiri tahun ini, tahun 2020 ini bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan kami mau serahkan setiap kami jemaat-Mu Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Yang bersama-sama dengan keluarga masing-masing biarlah semuanya boleh mengalami sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan kami kembali datang kepadamu Tuhan. Membawa hati kami yang hanya mau menyembah Engkau saja Tuhan. Sehingga ya Tuhan sungguh kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan bahkan sampai akhirnya hanya ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar kiranya sungguh rangkaian ibadah kami ini boleh berkenan kepadamu dan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. 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 Saya percaya sungguh sukacita luar biasa ada di hati kita hari ini. Saya percaya bahwa kita pada malam hari ini juga boleh berkumpul dengan segenap keluarga kita dan kita boleh menantikan penghujung tahun 2020 ini. Kita mau sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau mengajak seluruh keluarga kita yang ada di rumah untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan ya. Jemaat yang di rumah juga kita bertepuk tangan. Kita mau mengajak saudara-saudara kita, keluarga kita untuk memuji Dia dengan segenap hati kita. Kita mau datang ke hadiratnya, kita mau datang ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi ya jemaat sekalian, lebih sukacita lagi katakan datanglah ke bait-Nya. Bersyukur ke dalam pelataran-Nya dengan hati rasakan, lihatlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kita
boleh angkat tangan kita katakan bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya Katakan bahwasanya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh Tuhan kita baik, sungguh Tuhan kita dahsyat. Ada amin? Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh jemaat sekalian, pada saat ini kita boleh bersuka cita karena kita bersama-sama akan mendapatkan berkat daripada Tuhan, yaitu berupa firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya Evangelis Daniel Yefta. Kita mau sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Karena itu jemaat sekalian, saya kembali mengundang kita semua untuk kita mengangkat pujian. Ya Tuhan, tiap jam sungguh kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Sungguh setiap detik, setiap waktu, tiada hentinya kami membutuhkan Engkau Tuhan. Itulah kerinduan hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati. Musik saja. Ya Tuhan tiap jam, ajarilah kami maksud-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan tiap jam, ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Katakan ku datang. Ku datang juru selamat, berkatilah. Shalom saudara-saudari diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita untuk datang kepada Tuhan. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, malam hari ini kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus itu Tuhan. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami
Kami menyerahkan hidup kami untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah telinga yang boleh Tuhan berikan, hati yang boleh Tuhan berikan, serta mata dan semua anggota tubuh kami yang telah Tuhan berikan kepada kami, boleh kami arahkan kepada Tuhan, sehingga malam hari ini kami boleh mendapatkan berkat dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu biarlah waktu yang singkat ini boleh menjadi satu waktu yang berkualitas di hadapan Tuhan. Hamba yang terbatas, hamba serahkan hidup hamba ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga boleh memakai hamba dan Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, tidak terasa kita sudah berdiri di penghujung tahun ini, berdiri di penghujung tahun 2020 ini. 1 tahun sudah Tuhan menyertai kita. Ada banyak sekali pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, ada banyak sekali kenangan-kenangan yang tentunya membuat kita kuat, membuat kita semakin lebih dewasa lagi di tahun ini. Di akhir 2019 memasuki 2020, tentu ada banyak harapan yang kita gantungkan. Ada banyak angan-angan, ada banyak rancangan, ada banyak rencana-rencana yang telah kita persiapkan untuk memasuki tahun 2020. Dan pencapaian-pencapaian juga sudah banyak kita dapatkan. Mungkin di 2019 kita melihat negara kita itu sedang ada banyaknya pembangunan di mana-mana. Bahkan sampai tempat-tempat terpencil pun kita melihat ada pembangunan yang merata. Setelah itu juga perekonomian sedang membaik. Setelah itu ada banyak prestasi-prestasi yang didapatkan oleh negara kita. Dan kita juga melihat dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, di 2019 memasuki 2020, mungkin kita ada di satu posisi di mana karir kita sedang baik-baiknya. Pendidikan kita juga sedang baik-baiknya. Bisnis kita juga sedang naik. Dan seringkali itu membuat kita menjadi percaya bahwa kita bisa memasuki 2020 tanpa ada masalah sedikit pun. Namun apa yang terjadi? Kita melihat di penghujung akhir 2019, kita melihat di mana ada virus yang membuat dunia takut. Di awal kita hanya melihat virus itu terjadi di salah satu negara yang ada di dunia ini. Dan kita menganggap bahwa ya mungkin tidak akan sampai ke Indonesia. Mungkin kita tidak akan merasakan dampaknya. Namun apa yang terjadi? Kita melihat di awal tahun 2020, si COVID-19 ini, virus corona ini, akhirnya masuk ke negara kita. Masuk ke negara kita dan menghancurkan banyak sekali harapan, menghancurkan banyak sekali impian, menghancurkan banyak sekali angan-angan. Dan itu membuat kita merasa ketakutan. Seolah-olah corona jauh lebih besar kuasanya daripada Tuhan. Tanpa kita sadari, kita pasti pernah ada dalam posisi seperti itu. Dan hari ini kita mau bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang temanya adalah hitung harimu. Kita akan bersama-sama membacakan firman Tuhan dari Mazmur pasal 90, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua. Sekali lagi Mazmur pasal 90 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu.
Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya akan bacakan kembali ayat ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih, kita mengetahui bahwa Mazmur pasal 90 ini dituliskan oleh Musa. Dan di sini kita melihat Musa menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan dalam hidupnya, berbagai macam ujian. Dan mungkin bisa saja dia jatuh dan bangun terhadap semuanya. Di sini juga kita melihat ada pergumulan yang sangat mendalam dari seorang Nabi Musa ketika ia menuliskan Mazmur ini. Karena Mazmur ini adalah bentuk doa yang disampaikan dari dalam hatinya, yang dia sampaikan kepada Tuhan, mewakili setiap perasaan, setiap momen yang sudah dia lalui bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat di sini bagaimana Musa menghadapi semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan di sini dia juga mengajak kita, di ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Apa yang ingin Musa ajarkan kepada kita perihal menghitung hari? Menghitung hari di sini bukan seperti kita melalui semuanya lalu kita hitung ada berapa jumlah harinya, tidak. Tapi di sini Tuhan menginginkan kita melalui Nabi Musa melihat kembali setiap kejadian demi kejadian, setiap proses yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan dari semuanya itu kita boleh mengambil satu pelajaran, mengambil satu hikmat untuk kita bisa beranjak dari keterpurukan kita menuju kehidupan yang lebih baik lagi bersama-sama dengan Tuhan. Mengapa kita harus menghitung hari-hari hidup kita sedemikian rupa? Apa yang mau Musa ajarkan kepada kita? Yang pertama, di sini kita melihat di ayatnya yang ke-12, di ayatnya yang ke-7 dikatakan, sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami dan yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Di sini kita melihat Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Di ayatnya yang kedua dikatakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selamanya, Engkaulah Allah. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan tahu siapa diri kita. Di sini kita belajar bahwa baik buruknya kehidupan kita, Tuhan mengetahui semuanya. Tidak ada yang terselubung di hadapan Tuhan. Tidak ada yang terselubung di hadapan Tuhan dan Tuhan mengetahui semuanya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar dari apa yang telah disampaikan oleh Musa. Di sini kita melihat bahwa ketika Tuhan sudah berkuasa atas kehidupan kita, itu artinya Dia dapat melakukan apa saja terhadap kehidupan kita. Dan dari semua yang kita lalui di dalam hari-hari kita, tentu ada konsekuensi yang akan kita terima. Ketika kita menjalani semuanya, baik itu dengan penuh tanggung jawab ataupun tidak dengan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Ada penghukuman demi penghukuman yang nantinya akan kita terima ketika kita tidak menjalani hidup kita dengan baik. Ketika kita tidak bisa melihat peristiwa demi peristiwa, menangkap momen-momen yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai satu bentuk pembelajaran bagi hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudari yang terberkati oleh Tuhan, ketika kita merasa bahwa hidup kita mampu melakukan semuanya, ketika kita merasa bahwa hidup kita dapat berjalan tanpa Tuhan, maka di saat yang sama hidup kita akan jatuh. Di saat yang sama kehidupan kita akan hancur. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar dari seorang Musa bagaimana dia melalui semuanya
dia pernah ada di masa yang paling indah di dalam kehidupannya, paling nikmat di dalam kehidupannya, di mana dia waktu itu ada di antara orang Mesir. Dia ada di dalam kerajaan Mesir yang tentunya kita melihat di situ dia menikmati semua yang enak, semua yang indah bersama dengan orang-orang Mesir pada waktu itu. Dia bisa saja tinggal di situ, dia bisa saja mengambil keputusan untuk tidak mengikuti alurnya Tuhan. Tapi di sini kita melihat bagaimana Musa di dalam perjalanan kehidupannya, akhirnya dia mengetahui siapa dirinya dan dia menikmati semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Tentu dia tahu bahwa tidak mudah ketika dia mengambil keputusan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kita percaya ketika kita menjalani semuanya bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk mampu menghadapi semuanya. Ingat bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ingatlah bahwa di balik semuanya, Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang terbaik bagi kita. Di saat kita salah menggunakan hidup kita, maka di saat yang sama juga kita akan menerima konsekuensinya. Kita akan menerima upah dari semuanya itu. Maka mari kita belajar untuk menghitung hari-hari kita sedemikian rupa. Lalu apa selanjutnya yang ingin Musa ajarkan kepada kita? Yang ingin Musa ajarkan kepada kita adalah hidup itu singkat. Di sini kita melihat di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6 saya akan bacakan untuk kita. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Bapak Ibu mungkin tahu dan pernah mendengar bunga pukul 9. Bunga pukul 9 itu adalah bunga yang di pagi hari dia cantik, dia mekar, dia indah, dia memperlihatkan semua keindahannya. Namun dalam waktu sekejap, hanya dalam waktu beberapa jam saja, akhirnya dia lisut, layu, dan akhirnya mati. Hidup itu singkat, bagaikan bunga pukul 9 ini. Ataupun Alkitab menggambarkan bagaikan rumput. Di waktu pagi dia tumbuh subur, tapi di waktu sore, di waktu siang, karena teriknya matahari, akhirnya dia lisut, layu, dan akhirnya mati. Itulah kehidupan kita. Tidak ada yang pernah tahu sampai kapan kita akan menikmati kehidupan di dunia ini. Tidak ada yang pernah tahu sampai kapan kita akan menikmati semua pencapaian-pencapaian yang telah kita terima selama ini. Kita melihat kenyataannya bahwa ada orang yang kita jumpai pagi ini, besok, lusa, ataupun ada dalam waktu beberapa jam, mereka sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan itu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Dan itu membuktikan bahwa kehidupan kita itu sebuah misteri. Tidak ada yang pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Dan hidup itu singkat sekali. Tidak ada yang pernah tahu sampai kapan kita akan menikmati kehidupan ini. Di sini kita belajar untuk menghargai setiap waktu demi waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Menghargai setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah kita merasa bangga dengan diri kita, dengan semua pencapaian-pencapaian kita. Karena ingat, semuanya hanyalah titipan dari Tuhan. Dan kapan saja Tuhan ingin ambil, Tuhan bisa ambil itu dari hidup kita. Kita tidak memiliki kuasa sedikit pun atas segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Ingat, hidup itu singkat. Hidup itu sangat singkat. Tidak ada yang pernah tahu sampai kapan kita bisa hidup. Dan di sini kita melihat pemazmur mengatakan, berapa usia manusia? 70 tahun. Selebihnya apa? Selebihnya adalah penderitaan. Jika kuat 80 tahun, namun itu dijalani dengan penderitaan. Dan kita melihat itulah usia manusia yang semakin tahun semakin pendek. Semakin tahun kita melihat, kalau dulu kita melihat di Alkitab ada yang sampai 900 tahun, ada yang beratus-ratus tahun usianya, tapi semakin hari kita melihat usia manusia semakin pendek. Ada yang tidak sampai belasan tahun dia sudah meninggal. Ada yang mungkin 50 tahun. Ada juga yang kita melihat baru lahir dan baru beberapa jam, baru beberapa detik dia harus pergi menghadap Bapa di surga.
Itulah kehidupan manusia. Sebuah misteri yang tidak akan pernah kita tahu kapan kita akan mengakhiri semuanya. Mari kita belajar untuk menghitung hari-hari kita. Karena kita tahu bahwa hidup ini singkat. Dan di sini kita melihat apa yang akan kita peroleh ketika kita menghitung hari-hari kita sedemikian rupa. Di sini di ayatnya yang ke-12, pemazmur mengatakan, saya akan bacakan untuk kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Memperoleh hati yang bijaksana, itulah yang akan kita dapatkan ketika kita mampu, ketika kita mau mengikuti prosesnya Tuhan, ketika kita mau melihat kembali siapa diri kita, dan kita mau kembali memperbaiki kehidupan kita, maka di saat itu Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan hati yang bijaksana untuk menelaah semuanya, untuk mengerti semuanya, untuk mampu membuat hidup kita semakin baik lagi di hadapan Tuhan. Memperoleh hati yang bijaksana di sini artinya kita memperoleh hikmat yang berasal daripada Tuhan, bukan dari dunia ini. Karena ketika kita hanya memanfaatkan apa yang ada pada diri kita, hikmat dari dunia ini saja, itu tidak akan cukup. Semuanya tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Tapi ketika kita memperoleh hikmat daripada Tuhan, maka kita bisa mempergunakan waktu-waktu hidup kita dengan baik. Kita bisa menggunakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah yang akan kita dapatkan ketika kita mau belajar untuk berproses, untuk menghitung hari-hari kita. Karena kita tahu hari-hari ini adalah singkat. Tuhan mau kita berjalan bersama-sama dengannya. Tuhan mau kita menikmati setiap proses kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita bersama-sama dengan Dia. Memasuki dalam menyongsong tahun 2021 ini, mengakhiri tahun 2020 ini, mari kita bersama-sama merenungkan diri kita masing-masing. Mari kita bersama-sama melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Selama 1 tahun ini, apa-apa saja yang telah kita lakukan. Dari semuanya itu, apakah kita mempermuliakan Tuhan atau kita justru mempermalukan Tuhan dari kehidupan kita? Mari kita melihat bersama-sama. Ketika kita tahu bahwa kita jatuh ke dalam dosa, mari kita bangkit. Kita belajar dari kegagalan untuk bisa hidup lebih baik lagi. Dan mari kita juga melihat kebaikan Tuhan, karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar untuk mengucap syukur. Kita mau belajar untuk mencukupkan diri kita. Dan kita mau belajar untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga memasuki tahun 2021, kita bisa menjadi pribadi yang kuat untuk menjalani setiap kehidupan kita. Tidak ada yang pernah tahu akan terjadi seperti apa kehidupan kita di tahun 2021. Apakah akan tetap sama keadaannya seperti tahun 2020 atau berbeda? Tidak ada yang pernah tahu. Semuanya adalah misteri yang akan kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Tapi yang pastinya, ketika kita mau bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk menjalani kehidupan kita itu. Dan kita bisa menikmati semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita renungkan semuanya. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau koreksi diri kita masing-masing. Dan kita bangun kembali komitmen kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita lalui tahun ini hanya dengan biasa-biasa saja. Tapi kita mau belajar untuk memperbarui hidup kita hari lepas hari. Saya undang kita semua untuk datang kepada Tuhan. Saya mau kita semua untuk mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita kembali merenungkan hidup kita di hadapannya. Tuhan tahu siapa diri kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Tuhan tahu setiap dosa-dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan di hadapannya. Mari kita datang. Kita sujud di hadapannya. Kita datang untuk memohon pengampunan daripadanya. Agar Tuhan boleh menyucikan kita. Tuhan boleh menguatkan kita. Tuhan boleh menguduskan kita. Dan kita dapat berjalan bersama-sama dengannya memasuki tahun 2021. Kami bersyukur Bapa, dalam menyongsong tahun 2021 ini Tuhan, Tuhan masih memberikan kami hati untuk boleh menundukkan diri kami di hadapan-Mu.
menyediakan waktu kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Ketika kami melihat di sepanjang tahun 2020 ini Tuhan, tentu ada banyak sekali pergumulan demi pergumulan yang kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin dari pergumulan itu Tuhan, kami pernah lari dari hadapan-Mu Bapa. Kami pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Kami pernah berkata, kemana Engkau? Tuhan, hari ini kami mau bersama-sama sujud di bawah kaki-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap pencobaan demi pencobaan, ujian demi ujian yang Tuhan izinkan untuk kami lalui di sepanjang tahun 2020 ini, semuanya Tuhan izinkan untuk mendewasakan kami Bapa. Tuhan tidak ingin mental kami lemah. Tuhan tidak ingin kami menjadi pribadi yang lemah. Di balik semuanya, kami percaya Tuhan ingin menguatkan kami. Tuhan ingin membiasakan kami untuk bisa mengandalkan Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Ampuni kami kalau kami hanya mengandalkan diri kami Bapa. Ampuni kami kalau kami hanya membanggakan apa yang telah kami capai di tahun 2020 ini Tuhan. Kami belajar Tuhan, dari semua momen yang telah Tuhan berikan, bahwa semuanya hanya titipan yang Tuhan berikan kepada kami. Kapan saja Tuhan ingin ambil, Tuhan bisa ambil semuanya Bapa. Dan selagi Tuhan berikan itu kepada kami mau belajar Tuhan untuk dapat mengucap syukur dan menggunakan semuanya dengan sebaik mungkin Bapa. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk keluarga kami Tuhan. Kami tahu keluarga kami bukanlah keluarga yang ideal. Kami tahu keluarga kami penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan Bapa. Hamba berdoa Tuhan, secara khusus hamba menyerahkan semua keluarga-keluarga yang ada di gereja kami ini Tuhan. GMI Damai Sejahtera ini Bapa. Tuhan berkati semua keluarga-keluarga yang ada. Tuhan berkati mereka. Jadikan keluarga-keluarga ini menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Yang dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Yang dapat terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, sekali lagi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Mungkin masih banyak lagi kerinduan hati kami yang belum kami sampaikan di hadapan Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, Engkau tahu setiap isi hati kami. Bahkan Engkau tahu melebihi dari apa yang kami tahu Bapa. Kami percaya itu Tuhan. Ajarkan kami untuk terus beriman. Ajarkan kami untuk terus berharap kepadamu Tuhan. Karena kami percaya pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Evangelis Daniel Yefta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Jemaat sekalian, sekali lagi kita memahami ya bahwa waktu itu begitu berharga. Namun sekali lagi kita tidak pernah berkuasa untuk menghentikan waktu. Waktu itu akan senantiasa terus maju. Yang kita bisa lakukan adalah kita menjalaninya, dan Tuhan senantiasa memberikan kita kesempatan untuk menjalani waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa berencana, kita bisa melakukan apapun, tetapi sekali lagi Tuhanlah yang memiliki kehendak atas hidup kita. Kita memiliki begitu banyak pengalaman, keberhasilan, kegagalan, dan itu semua akan menjadi pengalaman yang terus kita ingat sepanjang kita hidup. Dan sungguh akhir tahun merupakan suatu momen yang tepat untuk kita boleh sekali lagi merefleksi, melihat kembali segala yang sudah terjadi sepanjang tahun ini. Baik itu kesuksesan, kegagalan, sukacita, duka cita, jatuh bangun, bahagia, kecewa, dan puluhan pengalaman hidup yang lainnya.
Sekali lagi, setiap hari merupakan suatu kesempatan baru bagi kita. Setiap hari hanya bisa kita jalani satu kali saja. Dan kemudian hari terus berganti, diganti dengan hari baru lainnya. Dengan pengalaman yang tentu saja berbeda ya. Dan sekali lagi, hari yang sudah kita lalui akan menjadi masa lalu, tetapi hari ini merupakan suatu kesempatan. Dan hari esok merupakan suatu pengharapan untuk kita semua. Dan karena begitu berharganya waktu, seperti firman Tuhan tadi menyampaikan bahwa Daud berdoa kepada Tuhan supaya ia diberi hati yang bijaksana, sehingga dapat memperhatikan hari demi hari dengan sungguh-sungguh, supaya tidak ada satu hari pun yang terlewatkan dengan percuma. Sekali lagi jemaat sekalian, pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjalani hari-hari kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Ataukah kita masih menjalani hari-hari ini sesuai dengan kehendak kita sendiri? Karena sesungguhnya kita diberikan kehendak bebas untuk memilih apakah kita mau berjalan sesuai dengan kehendaknya atau berdasarkan pengertian kita sendiri. Kita boleh mengingat kembali firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 2 yang menyatakan, waktu yang sisa janganlah kamu pergunakan menurut keinginan manusia tetapi menurut kehendak Allah. Biarlah ini kembali menjadi refleksi kita di akhir tahun 2020 dan kita mau sungguh-sungguh kembali datang kepada Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi hidup berkomitmen ke hadapan Tuhan kita. Mari jemaat sekalian, kita mau menutup rangkaian ibadah kita mau menaikkan pujian. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan, kayak mau sungguh-sungguh berada di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau jalan sendiri Tuhan. Kami percaya bahwa sungguh rancangan-Mu yang terbaik buat hidup kami dan kami mau hidup di dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, Bapa, kami tahu Engkau mengenalku. Kami tahu Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah.
Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama menutup ibadah kita. Kita mau mengangkat pujian Bapa terima kasih, kemudian doa Bapa kami disambung dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Evangelis Daniel Yefta. Mari kita mau bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, berkuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima Sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan sudah menyertai ibadah kami, dan kami rindu Tuhan menyongsong tahun yang baru bersama-sama dengan Kau Bapa. Biarlah kehidupan kami di tahun ini menjadi pembelajaran kami, untuk kami lebih baik lagi di tahun yang akan datang Tuhan. Dan kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus, di dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.